Luka Doncic baru saja dibuang secara memalukan oleh tim yang ingin ia jadikan tempat pensiun. Sekarang ia sudah menjadi milik Los Angeles Lakers. Dan trade antara Davis dengan Doncic ini menjadi paling bombastis sepanjang masa. Bahkan semua orang sampai mengira akun Shams Charania yang adalah reporter dan orang paling terpercaya di NBA sedang dibobol karena trade ini kesannya sangat tidak masuk akal. Sampai-sampai ia harus klarifikasi kalau ini semua 1000% nyata. Tapi pertanyaannya kenapa? Kenapa Mavericks akhirnya men-trade Doncic ke Lakers padahal ia tidak ada keinginan untuk keluar dan memang selama ini tidak ada satupun rumor tentang itu? Parahnya lagi, Doncic seharusnya sudah ditakdirkan jadi legenda terhebat Mavericks sepanjang masa. Padahal ia baru saja membawa tim ini tembus final NBA musim lalu dan ia masih berusia 25 tahun. Tentunya trade ini tidak terjadi begitu saja dan ada banyak hal yang disembunyikan oleh Mavericks. Dan kamu bakal syok setelah mengetahui semua kejanggalan itu. Trade blockbuster ini berhasil membuat syok semua orang. Gak cuma fans Dallas Mavericks, membayangkannya pun sudah sangat mustahil. Doncic ingin menghabiskan karirnya di NBA bermain bersama Mavericks saja. Di usianya yang masih sangat muda ini, ia sudah pernah mencetak 73 poin dalam satu pertandingan. Doncic juga berhasil menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang mencetak triple-double 60 poin dan 20 rebounds. Bahkan sekarang ia menduduki peringkat 3 dalam points per game tertinggi sepanjang sejarah, hanya di bawah Wilt Chamberlain dan Michael Jordan. Dalam 7 musim terakhir, Doncic juga sering masuk ke dalam All-NBA First Team hingga 5 kali. Ia juga meraih gelar Western Conference Finals MVP pada playoff kemarin. Sebagai informasi, hanya legenda sekelas Tim Duncan dan Larry Bird saja yang bisa meraih hal tersebut selain Doncic. Dan bedanya di antara mereka, Duncan dan Bird berhasil memenangi banyak gelar juara dan tetap bertahan dengan tim mereka masing-masing hingga karir mereka berakhir. Sedangkan Doncic baru saja dikhianati oleh timnya sendiri. Ini ibaratnya seperti Warriors men-trade Steph Curry di masa-masa prime-nya pada 2016 lalu. Lantas, sebenarnya seperti apa cerita di balik semua ini? Kok bisa seorang Nico Harrison, General Manager Mavericks yang memutuskan semua ini dengan kesadaran penuh ingin men-trade Doncic? Padahal Doncic baru saja menjalani musim terhebat sepanjang karirnya musim lalu. Bahkan mereka ini sampai berani berjuang mati-matian untuk mendukung Doncic jadi MVP NBA saat itu. Kenapa seorang mega bintang utama seperti Doncic yang masih sangat muda dan telah ditakdirkan menjadi legenda malah dibuang secara memalukan? Kenapa mereka menyerah begitu saja? Bukannya harusnya mustahil baginya untuk dibuang setelah memberikan semua itu? Dan gilanya lagi, kenapa Mavericks hanya mengincar Anthony Davis yang sudah tua dan badannya rapuh kayak kertas? Padahal mereka bisa mendapatkan lebih banyak aset dan mega bintang lainnya untuk mengimbangi kehebatan Doncic di trade ini. Bahkan NBA 2K pun sampai merasa trade ini nggak mungkin terjadi, tapi kenyataannya justru berbanding terbalik. Semua hal yang tidak masuk akal ini tentu memiliki alasan yang gila. Dan kamu pasti bakal syok setelah mendengar semua alasan itu. Pertama-tama, setelah berita mengenai trade gila ini bermunculan di internet, Nico Harrison menyebut bahwa alasan dirinya men-trade Doncic adalah karena defense akan membuahkan gelar juara di NBA. Jadi, salah satu alasan kuat Mavericks ingin membuang Doncic hanya karena dia nggak bisa defense? Kalau dalam hal ini, sebenarnya Mavericks tidak salah. Doncic memang sudah dikenal sering bermalas-malasan di sisi defense dan sering mengeluh kepada wasit. Ini juga sudah terbukti di final NBA lalu, di mana defense Doncic yang terkesan gak niat ini membuat Mavericks jadi semakin kesusahan untuk bertahan di tiap pertandingan. Ditambah dengan performa 3 point mereka yang sangat buruk, maka sudah jelas Mavericks tak akan bisa bersaing dengan mudah melawan Boston Celtics yang bermain hampir sempurna pada saat itu. Selain itu, Mavericks juga termotivasi untuk men-trade Doncic karena mereka sudah frustrasi melihat minimnya upaya Doncic dalam menjaga diet dan kesehatan badannya. Doncic pun akhirnya mengalami cedera pada betisnya dalam pertandingan Natal tahun lalu, dan itu menjadi pertandingan terakhirnya mengenakan jersey Mavericks. Sebab setelah itu Doncic tidak pernah membela Mavericks lagi karena ia nggak sembuh-sembuh. Dan menurut Mavericks, kondisi itu disebabkan oleh karena Doncic sendiri yang malas-malasan untuk mempertahankan kebugarannya. Jadi pada dasarnya Mavericks tidak ingin mengalami situasi yang sama dengan Zion Williamson dan Pelicans, atau juga Kawhi Leonard dengan Clippers, di mana potensi mereka harus ditahan untuk waktu yang cukup lama hanya karena cedera yang mereka alami tiap musim. Jadi, bukannya Mavericks percaya bahwa Doncic akan memenangi banyak trofi MVP dan gelar juara, mereka malah mengira kalau Doncic akan mengalami nasib yang sama dengan Zion. Sehingga Mavericks ingin mencegah mimpi buruk itu terjadi dan akhirnya memutuskan untuk memindahkannya ke tim lain. Tapi anehnya, Nico Harrison menyebut jika ia hanya berbicara kepada Lakers saja. Terus, kenapa Lakers? Bukannya jika ia mengumumkan kalau Mavericks ingin melepas Doncic, seluruh tim NBA akan berbondong-bondong memberikan penawaran maksimal untuk mendapatkan calon legenda NBA ini. Tapi bersiap-siaplah, karena kamu akan mendengar sisi paling gila dari drama trade Doncic ini. Sebelum trade Doncic,
Sebenarnya Nico memiliki reputasi yang sangat baik sebagai seorang general manager. Ia baru bergabung bersama Mavericks pada 2021 lalu tanpa pengalaman sama sekali di bidang ini. Namun, ia berhasil membangun roster yang membuat Mavericks tembus final wilayah barat 2 kali dan juga final NBA itu sendiri di musim lalu. Tapi karena Nico tahu Doncic nggak jago defense, maka dari itu ia memberikan Doncic pemain-pemain pendukung yang hebat seperti PJ Washington, Daniel Gafford, dan Derek Lively II untuk menutup kekurangan Doncic di sisi defense. Ia bahkan berhasil merebut Kyrie Irving yang akhirnya bertampak besar dalam kesuksesan Mavericks musim lalu. Dengan segala upayanya itu, maka terlihat mustahil bukan kalau Nico akhirnya membuang Doncic untuk mendapatkan Anthony Davis yang sudah berusia 31 tahun dan mudah cedera hanya karena defense. Bahkan Rob Pelinka yang merupakan general manager Lakers awalnya mengira kalau Nico ini memang gila dan sedang bercanda ketika mengusulkan hal tersebut. Davis memang adalah seorang center yang mematikan, khususnya di sisi defense. Tapi sebenarnya mereka sudah memiliki defense yang cukup di posisi big man. Dan sekarang justru makin dipertanyakan lagi bagaimana Davis akan melebur dengan roster Mavericks yang sudah memiliki 2 center hebat selain dia. Dan yang paling bikin shock, karena trade ini sangat tidak masuk akal, muncul berbagai konspirasi gila di balik semua ini. Ada teori yang menyebut bahwa Nico ini sebenarnya sedang disetir oleh para pemilik klub. Pada 2024 lalu, Mark Cuban yang merupakan pemilik Mavericks yang sebelumnya berinvestasi besar di era Dirk Nowitzki dan sangat mencintai tim ini, akhirnya menjual kepemilikannya kepada keluarga Edelson. Mereka ini memiliki bisnis judi dan kasino yang besar di Las Vegas. Keluarga Edelson ingin membesarkan bisnis mereka di Dallas. Tapi sayangnya perjudian telah dilarang di negara bagian Texas. Mereka sudah melobi banyak uang kepada para politikus di sana, namun mereka gagal. Sehingga konspirasinya, mereka ingin memberikan ancaman dengan memindahkan Mavericks ke Las Vegas. Dan langkah pertama yang mereka ambil adalah dengan melepas Luka Doncic untuk meningkatkan amarah fans Mavericks dengan harapan mereka akan berhenti mendukung Mavericks dan semakin membenci tim ini. Sehingga keluarga Edelson dapat dengan mudah memindahkan Mavericks ke Las Vegas. Wow! Cuban bahkan menyebut keluarga Edelson memang bukan berorientasi kepada olahraga basket. Dan jika Mavericks dipindah ke Las Vegas, tentu bisnis dan uang mereka akan semakin membeludak di sana. Konspirasi kedua menyebut bahwa semua ini memang ulah dari Adam Silver dan NBA itu sendiri. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini NBA memang jadi semakin membosankan. Jumlah penonton mereka menurun drastis dari tahun ke tahun. Dan dengan LeBron James yang akan pensiun, NBA tentu akan kesulitan untuk memberikan hiburan seikonik dia. Itu mungkin dapat menjadi alasan kenapa Nico hanya mengontak Lakers untuk memindahkan Doncic. Lakers merupakan tim yang sangat bergengsi dan jadi favorit banyak orang. Mendatangkan Doncic yang merupakan salah satu talenta terunik dan terhebat sepanjang sejarah ke tim paling terkenal di NBA, tentu akan membuat banyak orang makin tertarik nonton NBA dan mengikuti perkembangannya. Bagaimanapun, trade gila ini sungguh-sungguh nyata dan sudah mengubah cara pandang kita terhadap NBA di masa depan. Satu-satunya cara agar Mavericks dapat mengembalikan kepercayaan para fansnya adalah dengan bermain sempurna tanpa cedera hingga jadi juara musim ini. Dari sisi lain, Lakers sudah mendapatkan mega bintang utama yang baru. Jadi masa depan mereka sudah aman. Mereka tidak perlu rebuild dan berpikir banyak ketika LeBron pensiun nanti. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian juga menemukan kejanggalan dalam trade blockbuster ini? Dan apakah Mavericks terlalu cepat untuk mengambil keputusan ini? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Cuma di bulan Februari, custom jersey sesuka hati cuma 70.000 per setel. Gas, check out aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.